Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kesehatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah bisa kita gunakan untuk menunaikan kewajiban kita salat duhur berjamaah dan kewajiban kita untuk terus belajar. Lebih-lebih kita sedang mempelajari kitab suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini adalah pertemuan yang ketiga kajian tafsir surah Al-Fatihah. Pada siang ini kita akan memahami tafsir ayat kedua dari Quran surah Al-Fatihah yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang biasa kita terjemahkan dengan segala puji bagi Allah, pemelihara atau Tuhan alam semesta. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini adalah ayat yang juga sering kita lafalkan dalam berbagai kesempatan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Untuk menyatakan pujian kepada Allah, setidaknya ada dua istilah yang populer yang juga sering kita gunakan. Yang paling populer adalah lafal alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah asyukru lillah. Dua ungkapan itu sama-sama menyatakan pujian kepada Allah. Cuma ada perbedaan. Kapan kita menggunakan kata alhamdulillah dan kapan kita menggunakan kata asyukru lillah. Tapi untuk amannya seringkali dipakai dua-duanya. Yang biasa diungkap hamdan wa syukran lillah. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdu itu adalah satu ungkapan pujian bagi Allah, di mana Allah itu telah memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita. Karena ikhtiarnya Allah, baik kebaikan itu diberikan kepada diri kita yang mengucapkan pujian dengan lafal alhamdu, atau kebaikan itu diberikan kepada orang lain. Sementara asyukru itu adalah pujian kepada Allah, di mana kebaikan itu diterima oleh diri kita. Jadi perbedaan antara istilah alhamdu dengan asyukru, alhamdu ini lebih umum dibandingkan dengan asyukru. Jadi kalau alhamdu ini, nikmat itu bisa diterima oleh kita. Kita memuji Allah karena menerima nikmat itu, atau nikmat itu diterima oleh orang lain. Sementara kalau asyukru itu
adalah pujian kepada Allah ketika nikmat itu diterima oleh kita. Sementara kalau diterima oleh orang lain tidak tepat kalau kita memuji Allah dengan ungkapan asyukrulillah. Oleh karena itu kalau ketika kita mendengarkan misalkan satu ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memberikan pengumuman, jika kalian bersyukur padaku, maka sungguh ada dua taukid, aku akan tambah nikmatku padamu. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi jika kamu mengkufuri nikmatku, tidak mengakui bahwa itu nikmat datangnya dariku, maka sungguhnya siksaku sungguh amat pedih. Jadi ayat ini ketika berbicara tentang kata syukur yang diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat Allah, maknanya bahwa ketika nikmat itu diterima oleh diri kita sendiri, maka kita ungkapkan pujian kita kepada Allah bisa menggunakan kata asyukru lillah, ataupun juga bisa menggunakan kata alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu lebih umum dibandingkan kata asyukru. Bisa dipahami para jamaah? Jadi kalau nikmat itu diterima orang lain, jangan memuji Allah dengan menggunakan kata asyukru lillah. Tapi pujilah Allah, kita ikut memuji Allah karena orang lain menerima nikmat, kita ikut memuji Allah dengan ungkapan alhamdulillah. Baik, para jamaah rahimakumullah, kenapa dalam penerjemahan alhamdulillahirabbil alamin ada ungkapan segala puji? Nah, kata segala itu sungguhnya diambil dari alif lam pada lafal alhamdu atau pada kata alhamdu. Dalam kaidah tafsir, kalau ada alif lam atau al digandeng dengan isim mufrad yang merupakan isim jinis, maka maknanya itu namanya lil istighraq. Jadi menghabiskan. Jadi alhamdu itu maknanya menghabiskan segala macam jenis pujian dan menetapkan pujian itu hanya milik Allah. Karena alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Atau misalkan innal insana lafi khusrin illa, al-insan itu isim mufrad bentuk tunggal. Maaf ya, saya lupa. Ya, ini jamaah yang beragam. Bentuk tunggal yang maknanya itu isim jinis. Jadi innal insana, sungguhnya jenis manusia, itu ada alnya. Maka maknanya kalau mau dilengkapi, sungguhnya semua jenis manusia lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Kalau masih bernama masuk jenis manusia, itu akan tercover dalam ungkapan innal insana lafi khusrin. Sama juga ketika alhamdulillah, segala macam jenis pujian itu hanya milik Allah. Jadi sehingga kalau dalam tafsir itu disebut ay istighraqu jami'i ajnasil hamdi wa subutuha lillahi ta'ala ta'dhiman wa tamjidan. Menetapkan, menghabiskan segala macam jenis pujian dan menetapkannya hanya milik Allah sebagai ungkapan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita melafalkan alhamdulillahirabbil alamin ini, maka disinilah terkandung makna tauhid, bahwa yang layak dan patut dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat keindahan, maka keindahan itu sungguhnya dia tidak berhak untuk mendapatkan pujian.
Karena keindahan itu dia hadir sebagai ciptaan Allah. Maka yang akan dipuji hanya penciptanya, bukan makhluknya. Ketika ada kenikmatan, maka kenikmatan itu tidak layak untuk dipuji, karena kenikmatan itu hadir sebagai ciptaan dari Allah. Maka yang layak dipuji itu hanya Sang Penciptanya. Dengan hanya menggunakan lafal alhamdulillah, sungguhnya kita sudah menyatakan ikrar dengan keyakinan tauhid bahwa pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh ada kesombongan-kesombongan. Dalam diri makhluk itu tidak boleh ada kesombongan-kesombongan. Kesombongan itu adalah hanya pakaian Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, panjenengan Islam sudah paham betul. Yang namanya iblis itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Paling taat dia. Bahkan ketaatan iblis itu disebut melampaui malaikat. Taatnya iblis ya kepada Allah, ibadahnya iblis kepada Allah itu disebut-sebut melampaui taat dan ibadahnya para malaikat. Tapi kenapa Allah laknat iblis itu? Kan hanya satu. Dalam iblis itu merasa ada kesombongan. Dia menyombongkan diri, ingin menyatakan dirinya lebih baik dibandingkan dengan Adam, karena menganggap bahwa saya diciptakan dari api, sementara Adam itu dari tanah. Api lebih baik dibandingkan dengan tanah. Artinya ketika muncul kesombongan itu, maka bisa jadi kita akan mengalami nasib seperti iblis. Mungkin banyak ibadah kita, mungkin banyak ketaatan yang kita lakukan, tapi satu titik ada kesombongan dalam diri kita, bisa jadi ketaatan itu akan hilang. Yang kita dapatkan adalah murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diajari sungguhnya, ketika kita bisa melaksanakan ketaatan atau bisa menghindari dari kemaksiatan, kita diajar ungkapan hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa sungguhnya tidak ada kekuatan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali karena pertolongan Allah yang Maha Agung. Jangan sampai muncul kesombongan-kesombongan apapun alasannya. Sehingga dalam Islam itu disebut itu bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia itu sama, derajatnya sama. Yang membedakan itu hanya ketakwaannya kepada Allah. Tapi ketika kita bisa melaksanakan ketakwaan kepada Allah, pada saat yang sama harus ada kesadaran bahwa kita bisa melakukan itu hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan bisa sholat berjamaah di itu tempat, jangan sampai muncul perasaan kalau saya sudah lebih baik dari orang lain. Karena mampunya kita salat berjamaah di tempat ini saat ini hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran penting yang harus kita ambil dari makna alhamdulillah. Kemudian para Bapak Ibu rahimakumullah, pada ayat ini ada ungkapan Rabbil Alamin. Dalam Al-Quran itu, untuk menyebut kata Tuhan, kalau bahasa kita terjemahnya Tuhan, itu ada dua istilah. Ada kata Rabbun, ada kata Ilahun. Rabbun dan Ilahun. Meskipun diterjemahkan dalam terjemahan yang sama, tapi sebenarnya makna pesannya berbeda. Kata Rabbun dengan Ilahun. Kalau melihat tertib nuzulil ayat, tertib
urutan turunnya ayat, pada awal-awal wahyu diturunkan itu tidak pernah diperkenalkan istilah ilahun apalagi Allah. Sampai wahyu yang ke-19, yaitu turunnya Quran surah Al-Ikhlas, baru ada lafal Allah. Kalau sebelumnya itu Rabbun. Yang pertama Iqra bismi rabbika, tidak menggunakan Iqra bismillah. Ya ayyuhal muddassir kum fa'andir wa ila rabbika, menggunakan kata Rabbun. Apa sih Rabbun itu? Ya. Rabbun itu satu asal usul kata dengan tarbiyah. Panjenengan mungkin pernah kenal istilah tarbiyah. Jadi Rabba yurabbi tarbiyah. Tarbiyah itu artinya mengajar, mendidik, membina. Tarbiyah. Dalam makna yang lebih luas, kata Rabbun itu bisa diartikan al-muslih, yang membuat baik, al-murabbi, yang mendidik kita, as-sayyidul muta', tuan atau majikan yang ditaati. Jadi lebih kepada nilai-nilai yang baik yang itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ya hikmahnya? Pada ayat ini Allah menggunakan kata Rabbun, bukan menggunakan ilah. Kalau alihaya lahu, saya sudah kembali sempat bicarakan, itu maknanya kalau walaha, mengherankan, menakjubkan, menunjukkan keagungan, atau alihaya lahu kemarin menunjukkan makna Allah tempat kita menuju atau memohon. Jadi penggunaan kata ilahun, la ilaha illallah, itu lebih kepada uluhiyah, keagungan Allah. Tapi Rabbun ini lebih kepada bagaimana Allah menyayangi kita, mendidik kita, mengatur kita, memperbaiki kita. Sehingga ketika Allah menggunakan kata Rabbun ketika kita memujinya, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa tidak ilahil alamin? Maknanya bahwa orang itu akan sangat sadar, sangat ikhlas, ya. Dia tanpa dipaksa, dia akan menyatakan pujian kepada Allah setelah menyadari bahwa betapa luar biasanya Allah sayang kepada kita. Pujian itu tidak perlu dipaksa ketika kita tahu betul bahwa yang dipuji itu memang patut dipuji. Apa bentuknya? Kenali dia sebagai sosok zat yang begitu sayangnya pada diri kita, sehingga muncul pujian dengan keikhlasan yang tanpa dipaksa. Artinya ketika kita ingin menyatakan pujian pada Allah dengan demikian penerimaan, keikhlasan yang luar biasa, maka kenali Allah dengan cara-cara bagaimana Allah menyayangi kita. Nah, ini maknanya tadabbur alam di sini. Tadabbur alam di sini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, perubahan pergantian siang dan malam, itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang cerdas. Artinya ciptaan Allah itu adalah bentuk ungkapan bagaimana Allah memberikan fasilitas terbaik untuk kita. Ketika itu diberikan oleh Allah, maka tanpa kita perlu dipaksa akan spontan terungkap alhamdulillah. Panjenengan rumah sakit ini dulu terkenal sakit paru-paru ya. Jadi saya tidak tahu sekarang harganya oksigen itu berapa per tabung kalau dibutuhkan untuk dihirup oleh kita. Coba disuruh beli kita, tiap hari beli untuk bisa bernafas dengan nyaman, beli oksigen tiap hari.
Berapa juta harus kita bayar? Satu saja. Makanya Allah menyatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bisa di alam semesta ini atau wa fi anfusikum, atau dalam diri kita. Dalam diri kita. Organ-organ terkecil dari kita itu demikian berharganya. Artinya tidak mungkin kita mau menukarkan organ-organ kita, meskipun mungkin dibayar dengan harga yang luar biasa. Betapa luar biasanya Allah sayang pada kita. Ketika kita kenal demikian, maka ungkapan syukur kita kepada Allah juga akan demikian ikhlasnya. Tanpa dipaksa, kita akan menyatakan memang yang layak dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, ada juga term yang menarik yang penting untuk kita pahami. Pada ayat ini Allah menggunakan kata-kata al-alamin, al-alamina, rabbil alamin, alamin. Alamin itu jamak mudzakkar salim dalam bahasa lahunya. Bentuk plural tapi untuk laki-laki. Jadi mufradnya itu al-alam. Alam itu masiwallah. Alam itu sesuatu selain Allah. Tapi Allah mengungkapkan dengan kata-kata al-alamin, alam-alam, banyak alam. Sesungguhnya Allah cukup menggunakan istilah Rabbil alam. Allah adalah zat yang memelihara alam. Kenapa? Karena alam itu sungguhnya adalah masiwallah, sesuatu selain Allah. Tapi kenapa ayat ini menggunakan jamak mudzakkar salim, al-alamin, alam-alam? Allah ingin memberikan satu pesan penting pada kita, bahwa sungguhnya demikian banyak alam yang mungkin saja belum kita kenali. Alam itu bukan hanya sebatas apa yang kita kenali. Bahkan alam yang sudah pernah kita lewati, kita lupa. Kita lupa. Alam rahim saja mungkin kita sudah nggak ingat bagaimana situasinya ketika kita masih di alam rahim gitu. Sudah lupa. Sudah nggak ingat itu. Panjenengan lahir nangis karena merasa nyaman di alam rahim kan gitu kan. Tidak perlu sibuk cari makan, langsung dikasih makan sama ibu. Dibawa kemana-mana jalan-jalan, ibunya susah payah menggendongnya. Kita senang di dalam, makanya lahir nangis karena merasa, loh, saya kok meninggalkan tempat yang menyenangkan begitu, kan gitu. Tapi ketika sudah besar di dunia ini malah nggak mau untuk meninggalkan tempat yang awalnya kita tangisi. Dulu kita nangis hadir di dunia ini, tapi ketika mau suruh pindah alam, kita banyak nggak mau. Makanya kalau bisa kita tersenyum, itu tandanya bagus. Artinya kita meninggalkan alam dunia ini tersenyum, berarti kita bagus, luar biasa. Cuma jarang orang mau mati tersenyum. Jadi kalau bisa, ketika kita lahir menangis, orang sekitar kita tersenyum bahagia dengan kehadiran kita. Jangan sampai kita lahir orang lain merasa susah. Karena boleh jadi susah itu, kenapa kok susah? Ya boleh jadi ini nggak jelas siapa yang nggak jelas, susah akhirnya. Tapi ketika mau wafat, mau meninggal, kita tersenyum, orang lain menangis. Kenapa? Orang lain merasa kehilangan diri kita. Kalau bisa seperti itu, amin. Amin. Jadi pesan dari Allah itu al-alamin, ingin mengatakan Allah, jangan kau mengira bahwa alam itu hanya alam yang kau kenali saat ini. Karena demikian banyak alam yang mungkin belum kau kenali. Semakin lama akan tampak kebenaran informasi awal ini.
Jadi alam-alam di luar alam yang kita kenali itu semakin lama semakin dibuktikan oleh temuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di luar bumi ini ternyata banyak. Dulu mungkin kita nggak berpikir jauh seperti itu. Di saat-saat Al-Quran turun. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Ada yang menarik ya. Saya ingin meringkas. Ada yang menarik ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbil Alamin, dialah pemelihara pendidik alam semesta. Allah kenalkan dirinya dengan dua sifat utama. Pertama kali, yang pertama yaitu sifat Ar-Rahman pada ayat berikutnya, yang kedua sifat Ar-Rahim. Saya sudah panjang lebar membahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim pada pertemuan sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu yang tidak sempat hadir bisa melihat ada YouTube-nya nampaknya oleh teman-teman takmir di sini, bisa sambil dilihat. Cuma yang penting untuk kita ambil pelajaran, yang pertama, kalau panjenengan melihat ada dua ayat yang memiliki redaksi yang sama atau mirip. Sekali lagi, kalau ada dua ayat atau lebih dengan redaksi yang sama, lafadznya sama atau mirip, maka jangan hanya dianggap sebagai pengulangan biasa. Allah tidak perlu mengulang-ulang firman-Nya. Ketika Allah menggunakan redaksi yang sama atau mirip, maka pasti ada pesan yang berbeda. Pasti ada pesan yang berbeda. Ini biasanya kalau dalam kajian tafsir disebut dengan muqaranatu ayatil Quran, metode penafsiran perbandingan ayat-ayat Al-Quran. Apa sih pesan berbeda pada ayat ini? Di antaranya Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat pertama, pada lafal basmalah kemarin, itu sungguhnya adalah Allah ingin menunjukkan bahwa hadirnya Al-Quran, Allah memberikan Al-Quran pada kita adalah ungkapan dari dua sifat Rahman dan sifat Rahim Allah. Allah sayang pada kita, pada ciptaannya, maka Allah sertai ciptaannya, produknya ini dengan manual booknya, agar kita semua tetap dalam keadaan menjadi makhluk terbaik. Kalau tidak, menjadi makhluk terjelek. Sementara pada Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat yang ketiga ini, Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai pendidik terbaik. Pendidik terbaik itu adalah orang yang mampu mengubah peserta didiknya dengan kasih sayang. Kalau masih bisa mengubah peserta didik dengan senyuman, maka tidak perlu dengan kekerasan. Mungkin kita ketika menjadi pendidik atau orang tua lah, orang tua itu wajib menjadi pendidik bagi anak-anaknya, terutama seorang bapak. Nah, kalau kita bisa mengubah anak kita menjadi baik, itu usahakan diawali dengan senyuman, sebagaimana Allah mencontohkan pada ayat ini. Allah pendidik terbaik alam semesta ini mencontohkan pada ayat berikutnya, didiklah alam ini dengan sifat Rahman dan Rahim. Ubah anak-anak kita, murid-murid kita menjadi lebih baik itu dengan sifat Rahman dan Rahim. Tadi sempat menyinggung Rabbil Alamin, itu satu tasrif dengan tarbiyah. Tarbiyah itu maknanya adalah mengantarkan peserta didik kepada kesempurnaannya secara bertahap. Tablighu syai'i ila kamalihi syai'an fa syai'an. Pendidikan itu mengantarkan peserta didik kepada kesempurnaannya secara bertahap. Gak bisa bim selabim. Anak TK caranya menggunakan cara bermain dan bernyanyi. Kalau anak TK langsung belajar begini, ini godek-godek, bukan pintar, senewan. Gak bisa begini. Ajari mereka dengan bernyanyi dan
bermain itu, latihkan. Cuma untuk bisa mengantarkan pada kesempurnaan itu, maka Allah memberikan contoh, ayo utamakan dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu. Cuma jangan lupa Allah melanjutkan ayat yang keempat dengan Maliki Yaumiddin, pemilik atau penguasa hari pembalasan. Ini maknanya bahwa seorang pendidik, Allah mengajari kita menjadi pendidik terbaik, jangan hanya senyum terus. Kalau peserta didik itu adalah orang yang tidak bisa dengan senyuman diubah menjadi lebih baik, maka perlu ada ketegasan. Perlu ada ketegasan. Kalau masih bisa dengan senyuman, jangan gunakan kekerasan. Tapi kalau nggak bisa, maka perlu ada ketegasan. Jadi kalau panjenengan jadi guru, nah kamu belajar yang baik ya. Kalau nanti ulangan, insya Allah dapat nilai baik, pasti naik kelas. Benar, tapi jangan senyum terus. Nah, meskipun kamu tidak belajar, ulanganmu jelek, tetap naik kelas. Saya yakin anak itu nggak akan belajar. Yakin nggak akan belajar. Pakun naik kelas, gitu. Yakin. Watak manusia begitu. Maka perlu Ar-Rahmanir Rahim dan juga perlu Maliki Yaumiddin. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ketika kita mengajari anak-anak kita dengan kekerasan, maka itulah mereka juga akan mencontoh kita untuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, sekedar menambahi informasi ya. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim sudah dibahas pada lafal pada ayat pertama. Untuk Maliki Yaumiddin ini ada dua bacaan yang berbeda, dua qiraah yang dibolehkan. Ya, qiraah as-sahih yang dibolehkan, bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Perbedaan qiraah dalam Al-Qur'an itu dibenarkan sepanjang qiraah itu memang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Di samping itu bacaan itu tidak menyimpang dari Rasmul Quran, tidak menyimpang, masih bisa menerima dengan bacaan itu. Nah, perbedaan bacaan Al-Quran itu bisa berimplikasi terhadap makna, bahkan pada istimbat hukumnya, produk hukumnya bisa berbeda, bisa juga tidak. Kalau dibaca dengan bacaan Maliki Yaumiddin, kan ini sifat Allah, maka maknanya Allah adalah pemilik hari pembalasan. Kalau dibaca dengan Maliki Yaumiddin, maknanya adalah Allah penguasa hari pembalasan. Jadi Allah itu bisa disifati dengan dua sifat ini. Allah adalah Malik, Al-Malik. Allah juga Al-Malik, pendek, Al-Malik. Allah sang pemilik, Allah sang penguasa. Kalau dalam surah An-Nas yang ada dalam mushaf standar Indonesia itu pendek malah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, pendek. Malikin nas. Itu penguasa manusia. Ada dua bacaan yang boleh kita baca, tapi ada implikasi makna yang berbeda. Jadi kalau Malik, kalau penjenengan baca Malik, ini bacaan hafaz dari gurunya Imam Hasim, ini artinya Allah pemilik hari pembalasan. Kalau Maliki Yaumiddin artinya Allah, ini bacaan dari Ibnu Amr, Maliki Yaumiddin artinya Allah itu penguasa hari pembalasan. Dua sifat ini memang bisa disematkan pada Allah. Bahkan kita berdoa, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'azzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair.
Jadi kita berdoa, Allahumma malikal mulki, Allah pemilik kekuasaan. Allah bisa al-malik, Allah bisa al-malik. Nah, artinya bisa dibaca dengan dua bacaan itu. Dan ada juga pada ayat ini yang penting juga kita renungi, kata ad-din dalam Al-Qur'an itu ada dua arti. Ad-din ada dua arti. Kalau dengan baca ada ad-din ada dua arti. Yang pertama adalah agama, ya, ad-din agama. Yang kedua yaumul hisab wal majaza bil a'mal, hari pembalasan, hari hisab dan pembalasan amal. Tergantung susunan kalimatnya. Kalau ada kata yaum itu pasti menunjuk kepada hari pembalasan amal, hari kiamat. Tapi tanpa yaum itu bisa maknanya agama, bisa maknanya hari pembalasan. Contoh misal, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau lihat orang yang mendustakan ad-din? Apa itu maknanya kira-kira menurut kalian? Menjenengan apa? Banyak agama kan ya. Cuma kalau saya lebih milih hari pembalasan saya. Dan didukung oleh banyak tafsir umus juga. Apa maknanya? Orang yang tidak percaya, ya menurut pilihan saya ini, tapi bukan salah, benar, karena bisa sepanjang itu bisa. Apa maknanya? Orang yang tidak percaya adanya hari kiamat kelak itu cenderung suka-suka. Dia cenderung kalau mau taat, nggak taat. Dia mau ingkar silakan. Karena nggak percaya ada pembalasan, mati sudah mati. Gitu. Tapi kalau orang percaya adanya hari kiamat, dia akan hati-hati hidupnya. Pada rangkaian ayat ini berkaitan dengan terhadap sosok orang yang hidupnya suka-suka. Dia kaya, dia punya kewenangan. Disebut Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi berkaitan dengan orang-orang yang tidak taat. Orang tidak taat itu kecenderungannya karena dia tidak yakin nanti akan ada pembalasan dari Allah. Makanya kalau saya memilih ad-din itu maknanya adalah al-hisab wal majaza bil amal. Tapi monggo, ini biar wawasan saja. Tidak salah, gitu, tidak salah. Lakum dinukum waliyadin. Ini wawasan tafsir saja. Jenengan milih apa? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya monggo. Cuma berbeda lagi dengan saya gitu ya. Kalau saya bagimu balasanmu, bagiku balasanku. Kamu beriman dengan iman yang sesat itu nanti akan dapat balasan. Saya beriman pada Allah, dapat balasan dari Allah. Ad-dinnya lebih kepada al-hisab wal majaza bil amal. Perbedaan penafsiran. Monggo, tidak salah, panjangan tidak salah. Cuma saya kesempatan ini ingin menggugah, ayo terus belajar pesan-pesan dari Al-Quran. Sepanjang itu masih dibenarkan pesan-pesan itu kita ungkap, kenapa tidak kita ungkap agar kita semua bisa lebih luas memahami Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita akhiri, mungkin ada 1-2 orang yang hendak bertanya berkaitan dengan kita, ayat yang kedua, ketiga dan keempat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Panjangnya lo baca apa yang biasa? Panjangnya maliki yaumiddin. Kalau ada yang baca pendek jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Nah, cuma kalau jadi imam seharusnya, sebaiknya lihat mayoritas makmum. Makmumnya kalau biasa baca panjang agar makmumnya tidak was-was, ragu-ragu gitu. Apalagi nanti makmumnya tidak mau kalah, imamnya baca pendek, maliki, makmumnya subhanallah gitu ya. Akhirnya nggak jadi nanti jamaahnya gitu. Tapi seandainya ada yang membaca begitu, itu boleh dibaca begitu. Seandainya ada. Monggo, ada pertanyaan? Silakan.
Ya, silakan, mungkin silakan. Ada mic ini bisa biar kedengaran. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya. Dari Jakarta, saya sudah sangat jelas dan tugas baik dari lafaz alhamdulillah dan sampai ulasan yang terakhir yang kami tanyakan adalah lafaz lillah, alhamdulillah. Kenapa di situ pakai isim dohir? Karena dalam Al-Quran itu firman Allah kan, berarti Allah yang mengatakan. Kenapa pakai kalnya sendiri? Kok tidak pakai lafaz alhamdulillah? Itu alhamdulillah, segala puji li bagi saya. Itu sama halnya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim itu. Bismillah, kenapa kau pakai lafaz Allah, tidak pakai lafaz bismi? Itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya orang Quran ini nih ya. Luar biasa itu ya. Kenapa tidak menggunakan alhamdulillah, segala puji bagiku? Kenapa alhamdulillah ya? Saya ingin berikan jawaban dua ya. Yang pertama, ayat ini sesungguhnya adalah cara Allah memerintahkan kita dengan cara yang sangat santun. Saya katakan kemarin ya, ayat ini disebut dengan khabariyan lafdan wa insyaiyan ma'nan. Ayat ini adalah bentuknya memang berita, tapi pesannya adalah perintah. Kalau dengan baca tafsir itu ai qulu alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkanlah oleh kalian alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini perintah Allah agar kita melafalkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, Allah ingin mengajarkan kepada kita pujian yang paling baik itu ketika memuji tidak di hadapan yang dipuji. Jadi seakan-akan pihak orang ketiga. Jadi kenapa kok enggak mengajar dengan alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah? Kenapa tidak begitu? Kan lebih baik saja langsung gitu. Oh tidak. Allah yang mengajarkan kepada kita bahwa kalau memang pujian kamu itu tulus, ya, benar-benar tulus ikhlas, itu kamu bisa memuji ketika yang dipuji tidak ada di hadapannya. Seakan-akan, jadi kalau ada mon orang luan partai aja, ada orang nggak? Berarti memuji itu, pujian itu berarti memang benar itu. Tapi kalau depan orangnya, mon panjenengan lah kalau saya ada sikati panjenengan. Ya. Jangan langsung percaya itu ya. Takut ada maunya gitu, ada maunya. Takut ada maunya. Jadi itulah. Jadi beda nantinya kalau pengabdian. Nah, ini tidak ada ayat untuk berikutnya. Kalau pengabdian itu menggunakan kata iyyaka na'budu. Ketika mengabdi seakan-akan langsung berhadapan dengan siapa kita mengabdi, sehingga muncul kesungguhan. Kalau memuji, seakan-akan ini puji nggak ada dia, kan itu pihak ketiga lah ya, orang ketiga ya. Dia, huwa Allah, cuma isim terakhir ini, huwa Allah. Bukan alhamdulillah, segala puji bagimu. Seakan-akan langsung memuji di hadapan Allah. Ini alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, ini ingin agar kita ini lebih benar-benar pujian kita memang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua yang bisa saya komentari. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu? Semoga ada manfaatnya untuk semua. Mari kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya ya. Kita Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.